Saya ingin bertanya terkait dengan rencana pembangunan Bait Allah ketiga. Yang ingin saya tanyakan pertama, Bait Allah 1 dan 2 itu yang mana? Kedua, bagaimana persiapan pembangunan Bait Allah ketiga? Ketiga, apakah kiamat akan terjadi setelah pembangunan Bait Allah ketiga itu? Dan keempat, apakah orang Kristen perlu mendoakan rencana pembangunan Bait Allah ketiga? Ya, kalau ditanyakan Bait Allah 1 dan 2 itu yang mana? Bait Allah 1 itu adalah Bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo yang tercatat di dalam Alkitab. Mereka atau Salomo membangun Bait Allah yang begitu indah, luar biasa, tetapi nanti kita bisa lihat bahwa pada era perpecahan kerajaan, Bait Allah itu masuk pada kerajaan Yehuda, dan lalu kita juga tahu kisahnya bahwa Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar menyerang Yerusalem dan menghancurkannya. Dan karena itu Bait Allah pertama itu sudah hancur pada zaman kerajaan Yehuda itu juga hancur oleh Nebukadnezar. Lalu setelah pulang dari pembuangan di Babilonia, zaman Esra Nehemia itu dibangunlah Bait Allah yang kedua. Sayangnya Bait Allah yang kedua ini tidak semegah Bait Allah yang pertama. Sangat jauh dibandingkan dengan Bait Allah yang pertama. Nah, zaman terus berlangsung dengan Bait Allah yang kedua itu yang tak seindah Bait Allah pertama, lalu sampai pada zaman Raja Herodes yang Agung. Raja Herodes yang Agung ini memugar seluruh Bait Allah yang kedua itu dan membangunnya dengan begitu megah dengan gaya arsitektur Yunani. Sehingga kemegahan Bait Allah yang kedua itu jauh melampaui kemegahannya Bait Allah pertama zaman Salomo. Orang mengatakan bahwa kalau kamu belum pernah melihat Bait Allahnya Herodes itu, kamu belum pernah melihat yang namanya keindahan. Kita juga lihat bahwa para murid Tuhan Yesus pun dalam percakapan dengan Yesus pun mereka memuji keindahan Bait Allah itu, yang nantinya Yesus menubuatkan bahwa satu hari nanti satu batu tidak akan ada di atas batu yang lain. Sehingga nubuatan Yesus itu akhirnya terbukti atau terpenuhi dengan hancurnya Bait Allah yang kedua pada zaman Romawi, di mana bangsa Romawi menyerang Yerusalem di bawah pimpinan Jenderal Titus dari Roma, sehingga akhirnya Bait Allah kedua juga hancur. Dan setelah itu bangsa Israel diserahkan ke seluruh dunia dan mereka tidak pernah punya Bait Allah lagi sampai kemerdekaan mereka tahun 1948 itu. Jadi dari tahun 70 sampai 1948 mereka sudah tidak punya Bait Allah. Mereka tersebar ke hampir seluruh dunia. Makanya ada orang Yahudi di Rusia, orang Yahudi di Amerika, orang Yahudi di Eropa, orang Yahudi di Australia. Hampir di seluruh dunia mereka ada. Tapi mereka hanya punya tempat ibadah, yaitu rumah-rumah sembahyang saja, yakni sinagog-sinagog. Tapi Bait Allahnya tidak. Nah, setelah mereka merdeka itulah maka muncullah pemikiran untuk membangun Bait Allah yang ketiga. Jadi Bait Allah 1 itu zaman Salomo, didirikan Salomo. Bait Allah kedua itu zaman Esra Nehemia yang dipugar oleh Herodes. Nah, karena itulah sekarang ini mau direncanakan pembangunan Bait Allah yang ketiga. Nah, bagaimana persiapan pembangunan Bait Allah 3 ini? Rencana untuk membangun Bait Allah yang ketiga itu sudah dimulai atau sudah dipikirkan dari tahun 1967. Karena itu maka orang Yahudi itu membangun suatu organisasi khusus untuk menangani itu, namanya The Temple Mount Faithful. Dan The Temple Mount Faithful ini adalah untuk mempersiapkan pembangunan Bait Allah yang ketiga. Nah, di dalam The Temple Mount Faithful ini ada dua kelompok penting di dalamnya. Kelompok yang pertama namanya Netemanei Har-Habait. Netemanei Har-Habait ini semacam kelompok penggalang dana, komisi atau seksi usaha dana, itu mereka untuk membangun Bait Allah yang ketiga itu ya, Netemanei Har-Habait. Lalu kelompok yang kedua itu adalah Yesifat Torah Kohanim. Yesifat Torah Kohanim ini itu adalah semacam panitia untuk mempersiapkan peresmian Bait Allah yang ketiga. Jadi mereka memang sudah ada panitia untuk mempersiapkan semua itu. Nah, apa-apa saja yang diperlukan? Pertama tentu saja tempat. Tempat ini penting. Kenapa? Karena
mereka mau mendirikan Bait Allah 3 itu persis di atas Bait Allah 1 dan Bait Allah 2 tempatnya. Nah, maka disinilah muncul persoalan karena posisi Bait Allah 2 itu ada pada posisi di mana sekarang Dome of the Rock atau Masjid Al-Sakrah ya itu berdiri. Itu masjidnya yang dipercaya oleh orang Islam di mana Muhammad itu naik ke surga itu dari situ, dan sampai sekarang ada bekas kakinya Muhammad dan juga bekas jarinya malaikat Jibril katanya ada di situ. Jadi itu memang dianggap sebagai tempat sucinya orang Islam. Juga beberapa meter dari situ ada Al-Aqsa yang berdekatan dengan Qubatul Sakra ini atau Dome of the Rock. Jadi itu memang menjadi kesulitan. Nah, orang Yahudi itu maunya berdiri Bait Allah 3 di situ. Nah, itu berarti mereka harus merobohkan masjid. Dan kalau sampai masjid itu dirobohkan, ya itu mesti kayaknya perang hebat itu melawan umat Islam sedunia. Tapi belakangan itu ada penelitian terbaru dari Dr. Asher Kaufman. Dr. Asher Kaufman ini mengatakan bahwa setelah dia mengadakan penelitian, dia mengatakan bahwa posisi Bait Allah 2 itu tidak persis di bawah Dome of the Rock, tidak. Tetapi itu ada sekitar 98 sampai 99 meter ke utara dari posisi Dome of the Rock. Nah, kalau ini benar, maka ya mereka mungkin perlu membangunnya di bersebelahan dengan Dome of the Rock. Tapi beberapa literatur yang saya baca, Israel siap untuk membangunnya entah di atas Dome of the Rock atau di sampingnya, mereka tidak peduli. Dan itu memang potensi perang itu besar. Itu masalah tempat. Lalu masalah yang kedua adalah masalah perkakas Bait Allah. Karena kita tahu bahwa pada waktu Bait Allah pertama hancur, Nebukadnezar itu membawa banyak perkakas bait suci itu pergi ke Babilonia sana. Nah, memang pada waktu pulang itu memang zaman Esra Nehemia itu mereka membawa pulang juga. Hanya persoalannya pada keruntuhan Bait Allah yang kedua tahun 70 itu tidak jelas lagi seluruh perkakas Bait Allah itu ada di mana. Sehingga mereka kehilangan segala macam perkakas itu. Nah, pada tanggal 27 Januari tahun 1996 itu Yerusalem Post itu mengabarkan bahwa pada saat Jenderal Titus dari Roma menghancurkan Yerusalem pada tahun 70, itu memang mereka membawa atau menjara seluruh perkakas Bait Allah itu dibawa ke Roma. Dan menurut Yerusalem Post, semua perkakas itu dikubur atau ditanam di dalam suatu kubah Ark of Titus yang sebagai bukti keagungan dan kemenangan Titus atas Yerusalem. Dan kubah itu dibangun di Roma pada tahun 81 Masehi lalu dipindahkan ke Vatikan sebagai sebuah koleksi yang sangat berharga, dan dipercaya bahwa di dalam kubah itu ada menorah atau kaki dian yang dari emas, dan itu ada di bawah tanah di Vatikan. Nah, informasi ini itu disampaikan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh University of Florence. Dan karena itu pada tahun 96 Simon Secret selaku Religion Affairs Ministry of Israel itu berhubungan atau mengontak Paus Paul Yohanes II itu untuk bisa kalau sedapat mungkin kalau memang itu benar itu dikembalikan, dan Paus itu menyanggupinya, mengiyakannya, tetapi tentu harus penelitian apakah benar demikian. Dan kalau itu benar demikian maka boleh dikembalikan ke Israel. Tapi sayangnya tidak ada kabar berita lagi sampai sekarang. Tapi Israel pun sebenarnya tidak terlalu berharap dengan itu. Kalaupun tidak ada, mereka mau membuat ulang semuanya. Dan mereka sudah merancangkan pembuatannya dari tahun 2009. Dan informasi selanjutnya adalah bahwa tahun 2014 itu kan mereka sudah siap semua dengan peralatan-peralatannya. Itu masalah kedua. Masalah ketiga adalah imam-imam. Ini karena apa? Imam kan harus dari orang Lewi. Imam harus dari orang Lewi, dan sekarang mereka sudah tersebar ke seluruh dunia dengan kawin-mawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Lalu bagaimana bisa menemukan orang Lewi? Nah, ini menjadi kesulitan tersendiri. Tapi mereka sudah mengadakan tes DNA. Tes DNA untuk mencari walaupun bukan murni Lewi lagi, tapi ada bibit-bibit Lewi saja itu diambil. Lalu mereka sudah dilatih khusus termasuk atau terutama di dalam latihan penyembelihan binatang-binatang korban. Karena itu ada ritual-ritualnya sendiri.
Nah, mereka punya sekolah imam yang namanya Ataret Kohanim. Itu adalah sekolah untuk para imam itu. Nah, lalu masalah yang keempat itu adalah masalah lembu merah. Menurut Bilangan pasal 19, itu upacara pentahiran Bait Allah itu harus menggunakan seekor lembu merah. Nah, ini masalah besar karena mencari lembu merah itu tidak mudah. Kalau hanya campuran-campuran warna ya, tapi katanya itu harus semuanya berwarna merah. Dan orang Israel percaya bahwa pada sejak kehancuran Yerusalem tahun 70 itu tidak pernah ada lagi lembu merah. Tapi tahun 1997 itu lahirlah seekor lembu merah di Israel, diberi nama Melodi. Ya. Dan sayangnya bahwa ekornya ternyata ada putihnya, karena itu tidak layak. Nah, lalu tahun 2012 itu baru benar-benar lahir lembu yang berwarna merah, dan karena itulah mereka sudah kembangkan sampai kira-kira 10 ekor dan itu dijaga ketat, bahkan Mossad pun terlibat di dalam mengamankan itu. Nah, jadi mereka jelas ada persiapan tentang itu ya. Pertanyaan ketiga, saudara, apakah kiamat akan terjadi setelah pembangunan Bait Allah 3? Gak ada urusan dengan kiamat sebenarnya. Tapi begini, orang Yahudi kan tidak percaya Yesus. Mereka percaya Mesias akan datang, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias itu. Orang Kristen percaya bahwa Yesus dari Nazaret itulah Mesias yang sudah datang. Tapi orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Mesias. Yesus itu Kristus. Karena itu mereka masih menantikan datangnya Kristus, datangnya Mesias. Mereka percaya bahwa kalau Bait Allah 3 sudah berdiri, barulah Sang Mesias datang. Nanti dari sudut pandang orang Kristen, kalau Mesias datang itu bukan datang baru datang, itu datang kedua setelah Natal yang pertama. Jadi kalau Mesias betul-betul datang, dalam sudut pandang orang Kristen itulah akhir zaman. Tapi dari sudut pandangnya orang Yahudi, ya memang Mesias baru pertama kali datang. Dan kedatangan Mesias itu baru bisa terjadi kalau Bait Allah 3 itu sudah berdiri. Karena itulah Israel ngotot untuk membangun Bait Allah 3 itu dengan harapan mesianik yang seperti itu. Nah, kalau ditanya apakah orang Kristen perlu mendukung? Apakah kita perlu dukung dalam doa, apalagi ada aliran-aliran tertentu yang mengajak orang-orang Kristen untuk mendukung dalam dana dan lain sebagainya, berdoa untuk memberkati Israel supaya Bait Allah 3 itu terbangun. Pertama-tama kita mesti lihat apa kata kitab suci tentang hal itu ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama itu kan Allah Israel berdiam di dalam Bait Allah. Dia menguduskan tempat itu dan tinggal di situ. Nah, karena itulah maka orang Yahudi pun seperti orang Islam yang doanya itu ada kiblat. Orang Yahudi dimanapun mereka berdoa kiblatnya ke Yerusalem, karena di sanalah Bait Allah ada. Dulu juga orang Islam kiblatnya ke Yerusalem, belakangan diganti ke Arab sana, di Mekah sana. Tapi orang Yahudi begitu. Doa ada kiblat karena percaya Allah berdiam di Yerusalem. Tapi orang Kristen lain, kenapa? Karena Yesus sendiri itu pernah mengatakan kata-kata dalam Yohanes 4 ayat yang ke 21, 23 dan 24. Percayalah kepadaku hai perempuan, ini perempuan Samaria, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Di gunung ini, di gunung Gerizim, tempat pusat peribadatannya orang-orang Samaria. Bukan di gunung ini, Gerizim, bukan juga di Yerusalem yang ada Bait Allah. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, apa artinya menyembah dalam roh? Nah, kalau kita lihat konteksnya kan Yesus bilang bahwa akan tiba saatnya orang tidak menyembah di gunung ini, Gerizim, tidak juga di Yerusalem. Tapi akan menyembah dalam roh. Artinya menyembah dalam roh artinya sebuah penyembahan yang tidak terikat oleh tempat lagi. Karena itulah maka orang Kristen, Allah itu roh, tidak terbatas tempat. Maka menyembah dia dalam roh, artinya kita tidak membutuhkan tempat khusus di mana Allah ada sehingga kita harus kiblat-kiblatan ke sana. Tidak. Maka bagi orang Kristen, Tuhan ada di mana-mana. Dia memenuhi seluruh bumi ini. Karena itu kau mau menghadap ke timur, ke utara, ke selatan, ke
berapa derajat lintang timur, berapa derajat lintang barat, terserah. Ya, kau mau menghadap ke atas, mau menghadap ke bawah pun terserah. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Nah, maka kita bisa lihat bahwa di situ Yesus akhirnya sekarang kalau memang Allah itu bergantung pada bait Allah tidak ada, terus Allahnya di mana? Hampir 2000 tahun bait Allah tidak ada. Nah, karena itulah maka menurut saya kalau sampai bait Allah ketiga itu dibangun, justru Yesus sudah mengatakan bahwa akan tiba saatnya orang tidak lagi berpusat pada Yerusalem. Tempat ini, tempat itu tidak. Nah, kalau kita mendukung bait Allah 3, berarti kita menggugurkan apa yang Yesus nubuatkan atau katakan di dalam Yohanes pasal 4 ini. Ya, Israel memang istimewa dari sisi sejarah, tapi sebenarnya tidak istimewa lagi dari sisi kerohanian. Dari sisi rohani tidak, dari sisi sejarah ya, karena itu memang negeri yang dijanjikan, kota yang mempunyai makna historis yang sangat banyak. Nah, karena itu istilah Holy Land, tanah suci, itu sebenarnya istilah yang jauh lebih cocok untuk orang Yahudi daripada orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak lagi melihat sesuatu nilai sakral di sana, selain aspek historis saja. Ya. Nah, karena itu mendukung pembangunan bait Allah 3, menurut saya itu mengembalikan ibadah rohaniah yang sudah Yesus tekankan, dibawa kembali kepada ibadah yang sifatnya lahiriah. Maka orang Kristen kalau mendukung pembangunan bait Allah 3 itu melawan apa yang Yesus katakan. Juga sekarang saudara pikir hal yang kedua ini. Kalau sampai bait Allah 3 itu dibangun, berarti ada ruang suci kan? Ruang suci, ruang maha suci. Berarti antara ruang suci dan ruang maha suci perlu digantung lagi tirai. Perlu digantung tirai lagi. Padahal pada waktu Yesus mati dikatakan bahwa tirai itu robek bagi dua. Kematian Yesus itu telah merobek tirai itu. Nah, apa makna dibalik robeknya tirai itu? Kalau penulis surat Ibrani mengatakan, Ibrani 9 ayat 7 dan 8, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang boleh masuk sekali setahun. Yang masuk ruang maha kudus dia hanya imam besar, 1 tahun 1 kali. Harus dengan darah yang ia persembahkan kepada dirinya sendiri karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umat yang tidak sadar. Ayat 8, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus belum terbuka selama kemah yang pertama masih ada. Berarti tempat kudus itu tempat Allah, ada tirai yang memisahkan. Nah, selama tirai ada, jalan kepada Allah masih tertutup. Karena itu kematian Yesus, setelah Yesus mencurahkan darahnya, tirainya terbuka, terkoyak, maka boleh dianggap bahwa dengan itu Roh Kudus menyatakan jalan ke tempat kudus sudah terbuka. Sudah terbuka. Kalau kita dukung bait Allah 3, maka pasang lagi tirainya. Berarti apa yang dulu tertutup sudah dibuka melalui kematian Kristus. Orang Yahudi bangun bait Allah 3 mau tutup lagi dan orang Kristen dukung. Kan jadi aneh. Karena itu menurut saya orang Kristen tidak seharusnya, tidak pada tempatnya mendukung pembangunan bait Allah yang ketiga oleh orang Israel. Kita mungkin ya terserah mau tergolong Israel mania kah, terserah. Tapi konsep Kristiani itu tidak boleh dibuang hanya karena fanatisme Israel mania itu. Karena itulah maka tidak perlulah kita membuat acara doa khusus untuk mendukung pembangunan bait Allah 3, apalagi sumbang-sumbang dana untuk Yerusalem, ya. Berapa tahun yang lalu ada orang pendeta dari manakah datang di Kupang bikin kebaktian lalu kumpul-kumpul kolekte khusus untuk Yerusalem. Entah kolektenya sampai di mana. Ya. Nah, karena itulah menurut saya adalah tidak pada tempatnya orang Kristen memberikan dukungan doa maupun dukungan dana untuk pembangunan bait Allah 3. Kalau ada yang perlu didoakan dan didukung dengan dana, ya dukunglah pekerjaan pemberitaan firman, pemberitaan Injil, pembangunan gereja, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih bermanfaat. Ya.